Jadi ketika pemahaman yang tepat tentang difabel itu sudah kita pahami, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Karena goal dari inklusi adalah bagaimana yang difabel maupun yang non-difabel itu bisa beraktivitas bersama. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hendak melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan ingin membuat para difabel ini menjadi teladan bagi yang lain. Dan inilah goals yang sangat luar biasa ketika kita bisa hidup bersama dengan mereka, berkarya bersama dengan mereka, bahkan bekerja bersama dengan mereka. Dan itulah yang akan dilakukan HKBP tahapan demi tahapan. Halo teman-teman, terima kasih masih stay di sini. Kita akan lanjut ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Seperti yang tadi sudah dibahas di segmen pertama, kita sedang membahas tentang teman-teman kita kaum difabel. Nah, sekarang kita akan masuk untuk menjawab pertanyaan teman-teman online yang sudah dimasukkan di dalam sosial media HKBP melalui Instagram, TikTok, juga Facebook, dan Twitter satu lagi. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Bang. Okay. Dari netizen Instagram, kita bisa lihat layar sebelah kiri kita Bang. Dari @samuelmanurung. Shalom Amang atau Inang, Shalom Amang. Apa moto HKBP dalam melayani kaum difabel? Terima kasih. Iya, jadi kalau moto mungkin visi ya, nah, bisa sama seperti visinya HKBP melalui Panti Karya Hepata untuk kaum difabel adalah terwujudnya para difabel yang berdaya secara mandiri, holistik dan inklusif. Jadi itu sudah sangat lengkap di situ. Kalau itu sudah terwujud, maka para difabel itu akan hidup bersama dengan kita. Mungkin itu sudah sangat mengupas tuntas semuanya, tapi permasalahannya tentu untuk di dalam penerapannya, pengaplikasiannya, pengejawantahannya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bang, dari @clans_poniton_butar-butar. Min mau tanya dong, HKBP mau menerima nggak ya calon-calon pendeta yang berasal dari teman-teman yang difabel? Iya, jadi yang terakhir itu seingat saya ada memang yang sudah studi di ST Jakarta itu jemaat HKBP, dia tunanetra kan begitu, dan dia seorang difabel dan saya kurang tahu perkembangannya sekarang. Tapi yang jelas yang bareng sama saya LPP itu ada seorang diakones, dia low vision dan melayani di Hepata sebagai seorang diakones. Jadi secara tidak langsung memang HKBP sudah menerima. Dan bahkan di Panti Karya Hepata ini sendiri sekarang itu ada 3 staf kita yang tunarungu wicara. Staf kita tunarungu wicara, lalu 2 orang itu staf tunanetra. Jadi HKBP sungguh sangat menerima keberadaan para difabel untuk menjadi seorang pelayan. Mungkin tidak spesifik calon-calon pendeta ya Bang, tapi calon-calon pelayan. Iya, gitu ya? Betul sekali. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Dari @jeptavirgo. Ini dari kemarin banyak ya Bang yang akun-akunnya zodiak-zodiakan. Jepta Virgo, mengapa HKBP khususnya pusat belum menyertakan bahasa isyarat dalam ibadah live streaming? Iya ya, jadi bukannya belum menyertakan bahasa isyarat, tapi terkadang memang karena SDM-nya juga. Saat ini saja baru 1 orang pendeta HKBP yang bisa berbahasa isyarat. Tapi per bulan ini kita akan memelatih para staf HKBP khusus yang di Hepata untuk mengikuti les bahasa isyarat. Supaya nanti dalam setiap peribadatan itu penting juga mereka ada bisa bahasa isyarat. Tapi kita sudah memulai ya Bang, karena sudah ada beberapa Bahkan ibadah. Beberapa event besar HKBP yang terakhir itu yang sifatnya konsultasi nasional, setiap pembicara, setiap sesi bahkan opung atau ibu menteri waktu itu didampingi oleh pelayan yang bisa berbahasa isyarat. Ini mungkin juga bisa jadi salah satu tujuan atau apa ya Bang, step yang bisa kita lakukan nantinya ya Bang. Mungkin di dalam pelatihan calon pelayan dimasukkan untuk belajar bahasa isyarat ya Bang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Dari netizen Facebook, dari Jeremia. Apa goals HKBP terhadap saudara-saudari penyandang difabel? Wah,
Ini mungkin goals ya. pertanyaannya umum tapi boleh dijawab sedetail-detailnya mungkin Bang. Ini seperti harus menurunkan, mengejawantahkan visinya Hepata tadi ya, goals ya. Jadi banyak sekali, tapi sebelum sampai kepada goals, memang tahapan-tahapan yang perlu dijalani oleh HKBP khususnya sebagai sebuah sinode. Dan sesuai dengan hasil konsultasi nasional kita, ada beberapa rencana tindak lanjut. Contoh sederhana, kita mengharapkan akan ada kurikulum untuk para calon pelayan di latihan persiapan pelayanan atau yang sering disebut LPP. Jadi setiap para pelayan HKBP khususnya akan menjadi pelayan HKBP, mereka harus mengetahui semua pelayanan HKBP. Salah satunya terkait pelayanan difabel ini. Jadi seandainya itu bisa masuk kurikulum, itu pasti akan luar biasa sehingga pemahaman kita tepat tentang mereka. Kemudian juga seandainya bisa, dan ini masih terus digodok sesuai dengan rencana tindak lanjut Konas tersebut, akan masuk ke kurikulum atau materi-materi modul-modul untuk setiap kategorial di Jemaat HKBP, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Dan yang akan digaungkan mungkin akan ada tematik juga di Almanak HKBP untuk menjadi topik minggu terkait difabel itu. Jadi ketika pemahaman yang tepat tentang difabel itu sudah kita pahami, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Salah satu tindak lanjut berikutnya adalah ya gereja-gereja yang ramah difabel. Ramah difabel ini baik itu aksesibilitas gedung, ruangan kan gitu, paling sederhana toilet, jalan masuk ke gereja kan gitu. Lalu juga ada lebih kepada pemahaman, jangan langsung ini harus dikhususkan. Sama seperti waktu itu ada seorang pendeta bertanya, perlu nggak kita pisahkan ibadah untuk anak-anak yang disabilitas, kan begitu, sebagai jalan untuk mengapresiasi? Tidak, karena goal dari inklusi adalah bagaimana yang difabel maupun yang non difabel itu bisa beraktivitas bersama. Tapi kan gitu, dengan cara yang tepat penanganan. Sama seperti kita ibadah di Hepata, itu setiap minggu jam 10, kita pakai PowerPoint istilahnya atau pakai Infokus sudah dari puluhan tahun yang lalu. Bukannya untuk gaya-gayaan, tidak. Tapi supaya yang tunarungu wicara itu bisa membaca perjalanan ibadah itu dan isi dari khotbah atau isi dari lagu pujian yang kita nyanyikan. Lalu setiap mau beribadah, itu nyanyinya tidak langsung otomatis bernyanyi seperti kita pada umumnya, tidak. Tapi dibacakan. Maksudnya apa? Supaya tunanetra bisa mendengar dulu kata per kata atau kalimat per kalimat, lalu mereka bisa turut serta menyanyikannya. Dan ketika itu memang harus didampingi, harus ada pendampingnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengikuti rangkaian ibadah itu dengan baik. Jadi gereja yang ramah difabel, lingkungan yang ramah difabel, itu adalah tahapan yang kedua setelah ada kurikulum atau modul terkait pelayanan itu. Tahapan yang ketiganya adalah memang masyarakat yang inklusif. Masyarakat inklusif di situ tidak hanya lagi gereja, tapi di situ ada pemerintah, stakeholder, para pihak lah semua. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan para difabel dengan sewajarnya. Sama seperti penjelasan di segmen yang pertama tadi, tidak perlu terlalu iba, tapi jangan juga sepele. Dia mampunya, tidak juga. Tetap harus didampingi karena sesuai dengan visi Pantikarya Hepata, terwujudnya para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri dan inklusif. Dari situ kita akan belajar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hendak melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan ingin membuat para difabel ini menjadi teladan bagi yang lain. Benar, setiap manusia memiliki keterbatasan, tapi mereka ketika dilatih dengan baik, mereka tetap bisa berkarya dan produktif. Nah, terkait dengan itu bisa dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat seorang difabel, contoh, lalu kita ingin membantu mereka, tidak ada yang salah untuk membantu karena kita pun pernah dibantu ataupun pernah membantu. Tapi membantu mereka untuk apa? Untuk mengaktualisasi diri. Contoh sederhana, kalau kita belajar piramida kebutuhan Abraham Maslow, itu kan puncak tertingginya, kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi mereka harus bisa mengaktualisasi diri sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau memang mereka hanya bisa bina diri, kita harus apresiasi. Lalu kalau memang bisa mereka sampai bina karya, kita pun harus apresiasi. Tapi kalau mereka juga kurang tepat, kita harus menegur mereka.
Jangan langsung jadi kita bilang, nggak apa-apa itu wajarnya namanya juga difabel. Tidak bisa seperti itu. Karena tujuan yang ingin kita lakukan kepada mereka adalah memberdayakan mereka supaya berdaya secara mandiri, holistik, dan inklusif. Dan inilah goals yang sangat luar biasa ketika kita bisa hidup bersama dengan mereka, berkarya bersama dengan mereka, bahkan bekerja bersama dengan mereka. Dan itulah yang akan dilakukan HKBP tahapan demi tahapan. Apalagi di tahun 2023 ini HKBP pelayanan difabelnya menuju 100 tahun loh melalui Hepata. Yeah. Jadi 3 Desember 2023 Hepata itu kan berumur 100 tahun, 1 abad. Lebih tua dari Indonesia. Tapi apa yang kita lakukan kepada mereka masih terus berproses, masih terus belajar supaya goals yang tadi kita sampaikan itu bisa terlaksana. Tujuannya satu, bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan sebagai ciptaan Tuhan, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung, agar terlihat, nampak jelas bahwa karya Tuhan betul-betul nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ini mungkin pertanyaan selipan Bang. Meskipun ini segmennya ngobrol bareng jemaat online ya Bang. Ada jemaat non-online juga ingin bertanya ini Bang. Boleh. Pertanyaan Silakan, selipan. Kebetulan di awal tahun yang lalu saya juga mendengar pidato Ibu Menteri Sosial kita Bang. Dia mengatakan bahwa memang HKBP sedang menuju pembenahan pelayanan kepada teman-teman kita kaum difabel. Nah ini mungkin saya sedikit kepo dan mungkin informasi juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang menyaksikan ini Bang. Sudah sejauh manakah perkembangan apa yang sudah digaungkan oleh Ibu Menteri Sosial dan juga dari konsultasi nasional kita yang sudah dilakukan April lalu Bang? Mungkin boleh sedikit update-nya Bang. Jadi ketika HKBP menetapkan bahwa pelayanan difabel ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Hepata, tapi menjadi tanggung jawab HKBP secara keseluruhan, hal yang pertama kita lakukan adalah mendata difabel. Mendata difabel bukan langsung membayangkan apa yang akan bisa kita berikan ke mereka, bukan itu. Tapi melalui data tersebut kita akan mengidentifikasi dan menginventarisir bagaimana keberadaan mereka, sehingga dari inventarisir yang sudah kita lakukan kita tahu harus melakukan apa kepada mereka. Dan harapan yang paling utama adalah di setiap distrik sesuai dengan arahan Opuye Purus harus ada pelayanan disabilitas di situ. Unit pelayanan difabel. Supaya apa? Supaya unit pelayanan difabel itu yang nanti akan mengadvokasi, memberikan pemahaman yang tepat, pembelajaran yang tepat, penanganan yang tepat kepada difabel-difabel yang ada di HKBP. Dan jujur saja saat ini itu setelah didata ada ribuan jemaat kita yang difabel. Nah dari situ nanti kita akan mendukung apa yang kita perlukan. Salah satu yang telah kita lakukan adalah akan mengirim data tersebut ke pemerintahan pusat, khususnya Kementerian Sosial. Karena ada program nasional Kementerian Sosial itu yang disebut program atensi. Program atensi itu adalah memberikan bantuan bukan hanya sekedar bantuan hidup, tapi juga sampai kepada modal usaha. Modal usaha di mana nanti kalau ada difabel yang memang tidak bisa apa-apa lagi, dia hanya bisa terbaring dan memang tidak bisa lagi hidup produktif, dia akan diberikan bantuan bulanannya. Entah 300.000 atau 600.000. Kemudian kalau bagi yang produktif dan masih potensial, dia akan diberikan modal usaha. Modal usaha untuk kemandirian dan pemberdayaan mereka. Dan itu yang sudah kita lakukan, dan ketika mereka butuh alat bantu, mereka akan diberikan alat bantu. Contoh, tapi ini pun harus perlu asesmen secara medis. Kalau ada yang tunarungu wicara, bukan berarti dia harus langsung kita kasih alat bantu dengar. Kalau memang dia sudah tidak bisa mendengar sama sekali, nggak ada gunanya kita kasih alat bantu dengar. Tapi kalau dia masih bisa mendengar, kita akan berikan alat bantu. Atau ketika dia sulit untuk berjalan, jangan langsung bayangkan, oh ini butuh kursi roda, belum tentu. Kan gitu, siapa tahu dia hanya butuh tongkat, atau dia hanya butuh untuk tongkat kruk yang 4 sejajar begitu kan gitu. Jadi assessment itu, pendataan itu penting untuk mengidentifikasi. Dan yang baru saja kita lakukan seperti yang di Ajibata, terapi berbasis masyarakat, awalnya itu karena keterbatasan pelayan di Hepata yang tidak bisa menampung anak-anak difabel yang dari Ajibata tersebut. Akhirnya kita katakan kepada staf lapangan kita di sana, coba identifikasi dulu. Ada berapa anak autis yang mirip seperti ini yang ada di Ajibata? Ternyata ada 5 orang. Ya sudah. Dan karena itu masih potensial untuk diterapi, kita datangkan terapisnya ke situ.
Jadi kita lakukan terapi dua hari dalam seminggu, setiap Rabu Kamis di sana. Dan puji Tuhan sudah ada perkembangannya, walaupun baru 1,5 bulan ya kita lakukan. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita lakukan, mengidentifikasi plan apa yang tepat kepada mereka. Dan kita harapkan di seluruh distrik HKBP akan ada unit pelayanan itu. Jangan langsung bayangkan pelayanan panti Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena panti itu sungguh sangat memiliki terbatasan. Sama seperti Hepata, sehebat-hebatnya Hepata itu tidak bisa menampung semua difabel di sana. Kan Iya, gitu. Terbatas di ruang, terbatas di SDM, dan kalau pelayanan panti memang jujur saja itu butuh biaya yang besar. Entah itu sarprasnya, entah itu SDM-nya, entah itu kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau kita berbasis masyarakat, kita bisa melayani mereka dari rumah ke rumah, door to door. Tapi bukan berarti pelayanan panti tidak penting, itu berkolaborasi. Tapi Panti Karya Hepata akan menjadi resource centernya. Contoh, kalau ada distrik nanti atau ada gereja yang ingin membuka unit pelayanan difabel, dikirim dulu ke Hepata. Saat ini sudah ada satu orang yang dikirim ke Hepata untuk live in selama 1 bulan. Itu kita latih dan dia akan kita kirim ke Rupat untuk pelayanan difabel karena di sana ada mission station HKBP. Lalu nanti di akhir bulan ini akan ada loka karya terkait pembukaan unit-unit pelayanan di distrik-distrik HKBP. Dan dalam waktu dekat ini tanggal 17, 19 HKBP khususnya Hepata bekerja sama dengan BPODT akan melakukan pelatihan kuliner. Kuliner. Jadi ada 4 poin di situ. Kita akan mencoba membentuk, siapa tahu ada yang bisa jadi barista kopi. Jadi saat ini sudah ada yang belajar barista kopi kita tunarungu bicara. Jadi kalau ada nanti mau pesan kopi V60 atau apapun itu yang agak-agak ngetren sekarang kan kekinian ya kan gitu, yang diseduh dengan cara seperti kafe-kafe itu sudah ada di kita. Barista kita tunarungu bicara, lalu nanti akan ada pengolahan kerupuk ikan, lalu bandrek bubuk, lalu juga ada cookies kopi kan gitu, cookies yang dari kopi tapi dengan rasa yang enak karena kerjasama dengan BPODT dan memang lagi gila-gilaan pariwisata kita ya, yang memang standarnya bukan hanya sekedar standar nasional, harus standar internasional. Jadi kita harapkan memang nanti akan tercipta para difabel yang berdaya saing, kompetitif dengan kualitasnya. Dan hasil rapat evaluasi kami di RBM kemarin terakhir, kita mengharapkan seperti ini. Kalau dulu bayangan kita adalah difabel itu adalah orang-orang yang perlu dibantu. Kan gitu. Benar. Saya berharap kemarin di rapat evaluasi terakhir, seandainya bisa kita ciptakan setelah mereka kita latih secara pelatihan keterampilan tangan atau pelatihan ekonomi, lalu mereka bisa produktif dan mereka bisa mandiri, bisa enggak kita buat difabel yang bisa menjadi donatur atau pemerhati? Kan gitu. Dan itu goal yang sangat menjadi luar biasa. Yang selama ini dibantu akan membantu. Yang selama ini didukung akan mendukung. Dan itu sudah coba kita lakukan perlahan tapi pasti. Ini menarik sekali ya Bang, karena saya kebetulan mengikuti beberapa program yang sudah dijalankan oleh BPODT terkait dengan pariwisata kita. Namun saya justru baru tahu Bang kalau ada pelatihan khusus yang dilakukan antara HKBP dengan BPODT untuk teman-teman kaum difabel. Ini menarik sih Bang, karena saya tahu sekali di Jakarta mungkin sudah banyak barista-barista dari kaum difabel yang bekerja di swalayan dan sebagainya macamnya. Kita tentu berharap banyak dari PK Hepata dan juga jemaat-jemaat HKBP yang difabel atau juga jemaat non HKBP dan jemaat dari agama lain bisa terfasilitasi dengan baik untuk upgrade skillnya untuk bertahan dan ya mungkin bisa hidup berdampingan dengan kita dan kita pun bisa memiliki sikap yang jauh lebih baik ya Bang. Betul. Oke, mungkin itu juga menjadi penutup kita Bang di segmen yang kedua ini. Kami sangat berterima kasih Bang. Tentu saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang sudah menyaksikan kita menerima banyak sekali informasi dan pembelajaran dari Abang secara khusus juga tentang teman-teman kaum difabel. Semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik ya. Amin. Terima kasih banyak Bang sekali lagi. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman. Tuhan berkati.